Oke, kembali lagi bersama info.go, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, kali ini eh, aku mau berbagi pengalaman dan berbagi tips ya guys. Bagaimana kita bisa melewati bulan-bulan rawan di awal kontrak ya, di awal kontrak. Kalau di Taiwan kan kontrak 3 tahun nih ya. 3 tahun lah. Di bulan-bulan awal itu, di bulan awal tahun awal kontrak itu adalah bulan-bulan yang sangat rawan guys. Maksudnya sangat rawan itu begini ya, kalau misalkan kita melakukan suatu kesalahan ataupun melakukan sesuatu yang bos tidak senang, lah itu nanti fatal akibatnya. Saya sudah mengulasnya tentang peristiwa yang menimpa teman saya dulu. Itu dia baru 1 bulan di Taiwan, akhirnya dipulangkan guys. Videonya ada di deskripsi, silahkan buat teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan menonton. Nah itu kejadiannya udah saya jelaskan di video sebelumnya guys. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita biar bisa lolos atau sukses dan kita melakukan pekerjaan dengan nyaman di bulan-bulan rawan, yaitu di 2 bulan pertama masa kontrak guys. Jadi kontrak kita kan 3 tahun nih ya, 3 tahun kontrak kerja di Taiwan lah. Bulan pertama, kedua, nah itu adalah masa-masa dimana kita sedang di training pekerjaan guys. Jadi begitu nyampe di Taiwan, nah kita kan otomatis dihadapkan dengan pekerjaan. Nah itulah masa-masa training atau masa-masa pengenalan pekerjaan. Lah di masa-masa training ini, masa-masa pengenalan pekerjaan ini guys, ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Sangat menentukan tentang keberlanjutan kita bekerja di Taiwan di perusahaan itu. Jadi kalau kita selama masa training itu kita sukses, nah itu selanjutnya kita juga akan merasa nyaman bekerja di perusahaan itu guys. Jadi biar kita nyaman, nah biar kita ibaratnya apa ya, bisa melewati masa-masa training itu, tipsnya itu harus pertama begini guys. Buat yang masih baru nyampe di Taiwan, nah itu begitu nyampe di Taiwan kita itu di training lah. Masa training kalau misalkan ada di pabrik itu ada orang Indonesia guys, misalkan ada orang Indonesianya, ya kita bersosialisasi dengan baik lah ya. Kita bertanya misalkan, Mas ini sistem kerjanya kayak apa gitu. Biasanya kan kalau mandor itu kalau ngunjukin kan cuman kerja ini beginilah. Tapi kalau kita tidak tahu bahasa kan repot juga ya. Nah jadi kalau ada orang Indonesianya di pabrik itu, ya kita bertanya saja, bertanya dan bersosialisasi dengan baik. Misalkan teman itu malah satu mes, lah itu malah lebih bagus guys. Kita jadi sering banyak ngobrol di situ ya, sering banyak ngobrol sama teman tentang pekerjaan yang akan kita kerjakan di pabrik tersebut. Lah misalkan tidak ada orang Indonesianya lah, terus bagaimana lah? Kalau nggak ada orang Indonesianya,
ya terpaksa kita harus bertanya sama mandor kita ya, jadi bertanya ya pakai Google Translate saja kalau kita nggak bisa bahasa ya. Kalau nggak bisa bahasa ya pakainya cuman Google Translate. Itulah pentingnya bahasa. Kalau misalkan mau ke Taiwan itu harus minimal belajar bahasa-bahasa dasar ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini dihadapkan dengan pabrik yang tidak ada orang Indonesianya lah, kita bisa bersosialisasi. Jadi di 2 bulan pertama itu ya teman-teman ya, itu memang sangat menentukan sekali. Jadi kita jangan sampai melakukan kesalahan ya, atau membuat bos itu tidak senang. Misalkan begini ya, di perusahaan, di pabrik itu dibebaskan main HP, misalkan istirahat main HP boleh. Orang Taiwan misalkan pas pada istirahat dia mainan HP. Lah kita jangan, di masa-masa training itu, di masa-masa kita di tes kerja itu, biarpun orang Taiwan itu mainan HP, misalkan bukan jam istirahat loh ya, misalkan masih jam kerja, tapi pas istirahat apa lagi minum apa itu jangan mainan HP, udah biarin aja, kita megang HP-nya nanti kalau pas istirahat jam 12 sampai jam 1 lah, itu aja. Soalnya apa lah, nanti dilihat misalkan sama mandor atau bahkan ada CCTV-nya lah, itu wah itu masih baru kok mainan HP misalkan begitulah, itu bisa jadi penilaian tersendiri guys. Maksudnya kalau ada yang nggak senang sama kita nanti dilaporkan ke bos, lah itu bisa jadi buat bahan pertimbangan kita tidak diizinkan di pabrik itu. Bahkan bisa jadi dia nggak mau pakai kita, terus bos itu mending mutus kontrak, udah kamu nggak usah kerja di sini lah, itu juga bisa. Makanya di masa-masa training itu kalau misalkan pas rehat apa-apa tapi bukan jam istirahat, biarpun orang Taiwan mainan HP, nggak usah mainan HP. Terus misalkan apalagi di situ misalkan dibebaskan merokok apa-apa, orang Taiwan pada merokok di waktu istilahnya rehat kerja ya, kita ya nggak usah aja dulu gitu. Jadi ibaratnya kita menahan diri dulu lah, nanti setelah kita melewati masa training atau masa potongan habis lah, itu kita udah tahu situasi, udah tahu selah kerjaan gimana, ya udah kita ngikutin lingkungan aja. Toh misalkan kita kerja baik terus kita hanya melakukan kesalahan misalkan apa sedikit ya, itu bos juga udah biarin aja lah. Soalnya apa, dia udah senang dengan pekerjaan kita gitu. Jadi misalkan kayak yang tadinya kita nahan nggak mainan HP nih pas waktu rehat lah, nanti setelah kita lepas potongan ya orang Taiwan mainan HP ya kita ngikut mainan ya udah nggak apa-apa gitu. Toh misalkan kita diberi peringatan, nah kita kan udah misalkan habis potongan udah tenang. Coba misalkan kejadian itu, peringatan itu sebelum habis potongan dan kita kena sanksi atau bahkan dikeluarkan loh, nanti kan repot sendiri. Jadi di 2 bulan pertama sampai habis masa potongan itu ya kita harus sangat hati-hati guys. Nanti kalau udah lepas dari potongan lah, itu udah
kita udah tahu selah kerjaannya, udah mengenal lingkungan, ya udah kita ngikutin alur aja gitu. Jadi buat teman-teman yang masih baru mau ke Taiwan dan proses di Indonesia, semoga prosesnya lancar. Dan ini saya sedikit berbagi pengalaman saya atau bahkan tips ya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman semuanya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.